Baik, untuk Ini selanjutnya siapa? itu adalah latar belakang. Next. Latar belakang dari observasi kami yaitu adalah pembelajaran akuntansi akan lebih bermakna apabila siswa dapat melihat secara langsung penerapannya bagaimana, yaitu adalah stock option. Yang terdiri mungkin kita pelajari dari sekolah, bangku sekolah. Setelah itu kita diberi bekal dan untuk penerapannya sendiri kita terapkan di perusahaan. Dari situ kita mengetahui bagaimana sih cara Oh, nggak kelihatan. Dari sana. pelaksanaan yang baik itu seperti apa dalam kegiatan stock option tersebut, mulai dari penelitian dan lain sebagainya yang ada di depan situ. Baik, Dari depan. itu adalah profil dari perusahaan yang telah kita observasi selama ini. Nama toko 9 rumah bergerak di bidang perseorangan. Alamatnya berada di Jalan Simpang Utara, Jalan Simpang. Jarak singkat 9 rumah berawal dari sebuah toko kecil yang didirikan oleh Hanifah untuk memenuhi kebutuhan harian masyarakat sekitar. Seiring berjalannya waktu, toko tersebut menambah karyawan, kemudian banyak pembahasannya sementara dan mengenai pengelolaan kalung terakhir. Oke, next. Selanjutnya di sini adalah pengertian metode FIFO dan average yang akan disampaikan oleh Kak. Pengertian metode FIFO dan average. Metode FIFO adalah metode pengelolaan persediaan di mana barang yang pertama masuk akan menjadi barang yang pertama keluar. Metode average atau rata-rata setimbang menghitung harga rata-rata setiap unit barang yang tersedia dengan membagi harga total biaya dengan jumlah unit. Baik, yang selanjutnya itu adalah bukti pengerjaan kita dan bukti transaksi yang telah kita ringkas dari 800 lembar yang telah disediakan oleh perusahaan yang akan dikenakan oleh Mbak. Baik, pada sebelah kiri terdapat bukti transaksi yang sudah kita ambil pada toko 911 dan ini kita sudah meringkas dan digitalisasi agar lebih mudah dari yang awalnya 800 lembar. Lalu sebelah kanan ini merupakan kode QR yang bisa Bapak Ibu guru scan untuk melihat hasil pekerjaan kita pada spreadsheet. Baik, selanjutnya itu adalah hasil pengerjaan metode FIFO yang diterangkan oleh Mbak Vina. Baik, mohon maaf Kak Vina. Lalu pada slide ini kita menampilkan hasil pengerjaan metode FIFO pada perasmitan 5 kg. Jadi seperti pada contoh tanggal 1 kita masukkan barang sejumlah 5 dengan price per unitnya 72.500 dengan uangnya 561.500. Pada balance-nya kita totalin jadi 10 dengan harga yang pertama yang digunakan yaitu 72.500 karena dari metode FIFO sendiri first in first out. Lalu sebelah kanan kita menentukan persediaan akhir dengan mengambil dari total akhir di bulan tersebut. Untuk mencari HPP atau harga pokok penjualan, kita mendapatkan dari persediaan awal atau persediaan akhir di bulan sebelumnya dengan ditambah dengan pembelian bersih, lalu dikurangi dengan persediaan akhir di bulan September. Untuk laba-labanya kita mencari penjualan bersihnya dari harga jual dikali total penjualan di bulan tersebut, lalu dikurangi dengan HPP yang sudah kita cari. Baik, selanjutnya itu adalah pengerjaan dari metode average yang diterapkan oleh baik, di sini adalah hasil pengerjaan metode average. Untuk pengerjaannya ini berbeda dengan FIFO seperti yang sudah dijelaskan oleh kami, yaitu untuk totalnya kita tetap sama yaitu 10, untuk mallnya juga sama 726.000 dan untuk price per unitnya kita harus bagi amount dengan kuantitinya 10 yaitu harga rata-rata dari amount dan kuantitinya 72.600. Nah, 72.600 ini akan digunakan untuk penjualan selanjutnya, dan apabila ada pembelian lagi tetapi harganya berbeda, kita harus menghitung harga rata-rata lagi. Tapi di sini kita ada dengan harga yang sama, jadi tidak akan mengurangi
penjualannya tetap sama, dan jumlah bakotornya bisa berbeda dengan yang metode itu karena HPP-nya sama dengan penjualan musiknya. Next, untuk selanjutnya itu adalah perbandingan hasil. Jadi yang telah diterangkan oleh rekan-rekan saya itu adalah pengerjaan kami selama di perusahaan. Dan perusahaan menggunakan aplikasi berupa Allsera yang akan diterangkan nantinya. Baik itu perbandingannya sendiri itu adalah pada metode FIFO. Perhitungan HPP menggunakan harga pembelian awal yang lebih rendah sehingga harga yang dihasilkan adalah Rp1.525.700 dengan laba kotor sebesar Rp59.800 dan persediaan akhirnya Rp290.800 berdasarkan harga pembelian terakhir. Sedangkan pada metode average, harga seluruh pembelian dirata-ratakan terlebih dahulu. Setelah itu, HPP yang diperoleh tetap Rp1.525.700, tetapi berasal dari harga rata-rata bukan dari harga awal, dengan hasil laba kotor sebesar Rp0. Nilai persediaan akhirnya juga Rp250.800, namun dihitung berdasarkan harga rata-rata. Perbedaan keduanya terlihat pada dasar penilaian persediaan. FIFO menggunakan urutan masuk barang, sedangkan average menggunakan rata-rata. Baik, selanjutnya. Baik, di sini adalah kesimpulan dari kegiatan kita. Stok objek kita sudah dilakukan dengan secara tertutup, mulai dari perizinan perbaikan toko, pembuatan proposal, dan juga perizinan, dan juga pengesahan pada guru kita. Dan kami telah menjaga sikap disiplin, tanggung jawab, dan juga kita sudah mengikuti aturan yang berlaku baik dari pihak toko maupun pihak sekolah. Dan kita juga mengambil transaksi secara jujur. Selanjutnya, kegiatan tidak hanya memberikan pengalaman belajar dalam bentuk persediaan dan HPP maupun laba kotor, namun juga mengembangkan sikap jujur, tanggung jawab, dan kerjasama yang baik untuk nilai-nilai tersebut menjadi dasar penting dalam menyelesaikan tugas secara profesional dan dapat dipercaya. Selanjutnya, lalu saran kita untuk siswa yaitu kami menyarankan agar pengalaman dalam melakukan software ini dijadikan sebagai dasar untuk meningkatkan keterampilan, kerjasama, dan pemahaman mengenai metode penilaian persediaan. Untuk pihak toko 9114, kami menyarankan agar metode tersebut tetap digunakan secara konsisten. Untuk pihak sekolah, kami menyarankan agar kegiatan observasi ini tetap dilaksanakan dan ditingkatkan dengan pembekalan yang lebih lengkap sebelum siswa terjun ke lapangan. Baik, dari hasil presentasi kami, apakah ada pertanyaan atau saran dari Bapak Ibu? Ini dari Pak. Dari saya ya. Mungkin asuhan dulu ya pertama. Maksudnya apakah gerak-gerak jalan itu presentasinya biar lebih. Nah, terus yang kedua mestinya jangan minta ditanyain. Saya kira cukup, mudah-mudahan jelas tidak ada pertanyaan itu ya. Itu yang kedua. Oke, mungkin begini, saya ingin ini memang tahu barangkali kalau oleh saya itu nggak paham tadi yang diterangkan apa. Cuma karena saya bermatematika, barangkali mata saya lebih fokus ke angka-angka. Nah, tapi saya percaya karena itu sudah dibantu sama aplikasi Excel, mungkin ada teori rata-rata sudah dipakai dan bisa percaya Excel juga ya. Kalau rumusnya kan di Excel sudah sah. Ini saya hanya ingin tahu, tapi ada dua metode, HPP dan HPP. Itu maksudnya apa? Maksudnya itu apakah ada perbedaan dua metode itu? Sudah ada. Iya. Apa? Perbedaannya sendiri kalau FIFO itu kita penjualannya berdasarkan barang yang pertama kali masuk. Kalau average itu semuanya sama, tidak ada. Artinya kan output yang dihasilkan kan sama. Iya. Nah, menurut saya kalau seperti itu ya tak perlu dibahas dua-duanya. Kecuali kalau kita punya sebuah hipotesa atau asumsi bahwa dua metode ini ada kelemahan, ada kelebihan. Sehingga saya coba untuk melakukan sebuah uji dua-dua atau metode dua-dua itu, sehingga nanti di
akan kita semua recommended atau barangkali mana yang terbaik seperti itu ya. Nah itu jadi kan jawabannya saya telepon pakai HP Realme sama HP Oppo itu kan memang sama. Nah, hasil akhirnya juga sama kan. Dua hal itu menurut saya kan berlebihan kalau dijalankan tidak efisien. Itu ya. Mungkin itu aja. Gimana? Mau diserahkan? Baik, mau menjelaskan sedikit ya Pak. Sebenarnya tadi kan sudah diterangkan bahwa saudara average sama Simple itu kan karena persediaan harganya sama, tapi HPP yang kita hitung itu berbeda. Jadi mana yang lebih baik untuk perusahaan itu yang ditentukan oleh perusahaan sendiri. Oh berarti beda. Nah tadi berarti jawaban yang depan jangan dianggap sama. Nah beda itu ya. Ada yang mungkin lebih teliti atau lebih baik atau lebih itu kan tadi saya nggak ngerti gitu ya. Sehingga penting untuk apa namanya untuk dipaskan yang pas harus pakai ini kapan saatnya, yang pakai hybrid kapan saatnya kan gitu. Ya harus gitu bagus. Terima kasih Bapak. Saya kira cukup dari saya. Ini kan menjelaskan kita masih belakangnya ya Kak ya. Ini saya jelaskan kan tentang toko yang jualan. Coba misalnya mau tanya toko jual beli itu apa saja dalam Islam? Ya kan jargon. Dulu materinya saya waktu kelas 2 pas ekonomi syariah. Kita Kemarin termasuk dalam materi bab muamalah. Syaratnya atau rukun jual beli itu ada apa saja? Boleh saya minta sambil diskusi, saling melengkapi boleh. Iya, itu jawabnya apa saja nah? Ya, harus ada mempelai. Iya ya. Rukun saya lupa. Penjual, pembeli, Yang dijual bendanya barang yang dijual, barang yang dijual dan barang yang dibeli. Pembeli menjual, barangnya dijual. Terus, lihat. ayo. Iya, tahu lupa? Sak yang biasanya sak itu Hijab. Oh, saya beli ya, ya. Hanya hijab. Hijab kok? Ya itu hijab kok. Dia coba bilang lagi apa saja kadang-kadang ada. Ya, terima kasih. Saatnya jam ketiga dimulai. It's time to begin the third lesson. Kalau misalnya di sejarah kita selalu ada sebab akibat, segala suatu hal itu pasti akan ada penyebabnya dan ada akibatnya. Saya mau tanya simpel saja. Latar belakang kenapa kamu memilih 911 Mark ini kenapa? Karena pasti sebelumnya ini kamu sudah melakukan observasi di berbagai macam toko dan juga toko retail ataupun toko yang lainnya. Masa sih itu saja? Karena kita memilih sebagai baik, terima kasih Baker atas pertanyaannya. Jadi kita memilih sebagai satu mat karena yang pertama itu dekat dengan sekolah kita, yang kedua karena sudah ada dokumen transaksinya, sudah tercatat semua penjualan maupun pembeliannya, dan juga ada pekerja yang bisa membantu kita apabila ada yang ingin kita tanyakan dan kesulitan. Berarti sebelumnya dia sudah menggunakan metode skripsi ini. Oh, berarti dia menggunakan aplikasi dari Play Store seperti itu. Iya. Terus kalian memperkenalkan metode pakai Vivo sama Average. Dari yang dia awalnya menggunakan
bagaimana cara kalian mengecek kalau perhitungan kalian itu sudah benar di metode FIFO-nya? Karena baik, mohon izin menjawab ya. Karena dari segi FIFO dan FIFO sendiri kita sudah dibekali pelajaran atau materi dari buku di sekolah, sehingga kita tahu bahwa cara pengerjaannya itu seperti ini. Jadi cara yang masuknya, cara mengelolanya itu bagaimana, itu kami sudah tahu. Sehingga kita mengoreksi lagi dari pemahaman setiap rekan untuk mengetahui yang benar itu seperti apa. Perannya seperti apa. Koreksinya itu seperti apa? Gimana? Bahwa perhitungan kalian sudah benar gitu. Gimana? Ngeceknya? Kita melihat dari sejarahnya dicocokkan dengan itu apakah benar. Sekarang Bu Yuli ya. Bu Yuli memberikan beberapa saran dulu terkait PPT kalian. Yang pertama, mana sudah saya sampaikan beberapa hal yang masih pertanyaan kalian, mana di kesimpulan juga masih belum poinnya. Mana Bu Yuli tidaknya harus ke poin, tapi ternyata masih diuraikan sepanjang itu ya. Kemudian harus ada slide yang berbahasa Inggris harusnya. Sudah ada, sudah disiapkan. Oke. Kemudian untuk mungkin saya menangkap dari Pak Afan tadi, itu memang kalau dari hasil Excel kalian itu memang kan belum terlihat perbedaannya ya. Perbedaannya hanya pada saat diperhitungkan HPP. Apakah memang di perusahaan sana semua harganya memang tetap untuk harga dia beli kemudian dijual kembali itu dari perputaran persediaannya itu apakah tidak ada yang berubah harganya selama kalian melakukan observasi? Dari kita kan kita menganalisis 20 barang, sedangkan yang berbeda harga berbedanya itu hanya di satu ini saja. Ya, hanya di belas ini aja. Berarti untuk yang semuanya itu harga pokoknya sama semua. Harga pokok serta harga minyak itu Sama ya. Jadi pada saat dijual juga dengan harga yang sama berarti. berbeda. Oh, harganya berbeda-beda. Makanya untuk di Excel-nya kan memang tidak terlalu terlihat ya perbedaannya. Mungkin yang dari hasil HPP-nya berarti yang baru bisa dilihat itu pun hanya beberapa produk berarti kan ya. Oke, kemudian itu yang kedua terkait yang sekarang yang ketiga tadi anak-anak aplikasi dari UMKM apa namanya? Olsera. Mungkin bisa dijelaskan sedikit terkait dengan Olsera dan fitur-fiturnya itu apakah ada perbedaan dengan materi komputer akuntansi yang kalian terima dari sekolah seperti Mayop dan FIPT?